Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita diperkenankan untuk bersilaturahim dengan Anda dan kami, yang mana untuk saat ini kita akan membahas satu metode pengobatan yang menurut saya cukup unik, gitu kan? Cukup unik dalam arti dari semua metode yang pernah saya tahu, ini baru bagi saya, baru, gitu kan? Karena metode ini tidak saya temukan di tempat lain, baik di iklan, gitu kan. Cuman mungkin metode yang mirip, hanya istilahnya yang berbeda, bisa jadi ada, gitu kan. Nah, ini yang dipakai oleh Kang Asep. Dan ini insya Allah nanti akan dijabarkan apa sih metodenya, seperti itu. Karena untuk saat ini mungkin lebih cenderung lebih banyak dipakai untuk mengobati pasien-pasien penderita jantung, gitu ya. Insya Allah ini akan segera kita bedah apa sih metode yang digunakan oleh Kang Asep ini. Ya, tanpa membuang waktu, mari kita perkenalkan beliau, Kang Asep, asli Bandung. Silakan, Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kang Asep dari Bandung. Oke, Kang Asep dari Bandung. Oke. Ya. Udah berapa lama praktek metode ini? Metode cloning. Ya. Ya, oh ya. Metode pengobatan yang dilakukan oleh Kang Asep itu metode apa? Saya menggunakan metode cloning. Metode cloning. Cloning. Apa itu metode cloning? Metode cloning itu semisal kita membuat replika, gitu, membuat tiruan dari satu objek. Semisal aslinya, gitu. Fotokopinya lah, gitu. Dan berfungsi seperti aslinya. Sampai ya orang disangka, oh ini udah sembuh, gitu. Padahal itu hasil cloning itu, Kang. Oh, oke. Jadi si organ itu, sebutlah kita lagi ngebahas penyakit jantung. Ya. Itu si jantungnya itu di cloning, dibikin replikanya. Ya, dibikin gitu kan, dibikin tiruannya, yang mana ini kerjanya sama seperti aslinya. Gitu. Terus dengan jantung yang sakitnya gimana? Nah, yang sakitnya kita terus di treatment itu. Kita treatment, kalau diperbaiki. Jadi sambil jalan, kalau cloning itu ibarat IGD-nya. Jadi ketika sakit tak langsung gitu di cloning. Jadi hasilnya tidak terasa berkurang gitu. Nah, itu cloning terus jalan. Ya, lanjut. Jadi ketika orang yang sakit jantung dada sakit sekali, saya langsung aja di cloning, gitu. Itu teknis. Teknis. Tenang, kalem. Teknis. Kita bicarakan tentang metodenya dulu, gitu kan. Metodenya dengan cara cloning. Yang biasa sakit jantung yang model seperti apa sih yang bisa dilakukan metode ini? Iya, metode cloning ini. Oh, ketika sakitnya gitu jantungnya. Iya, sakit jantung apa? Biasanya yang di cloning itu ketika diperlukan harus dipasang ring, terus harus dibepas. Nah, itu. Jadi langsung cloningnya. Jadi istilahnya di jumper. Ketika diperlukan misalkan beberapa misalkan 3 bulan ke belakang ini orang
harus dibepas gitu. Pas lihat wah ini harus dibepas, saya langsung bepas saja gitu. Itu ya dibepas, sama dibepas. Kalau dipasang ring sama dipasang ring gitu. Cuman mungkin tidak kelihatan gitu Ya, kan. itu yang Bukan uniknya tidak kelihatan, dalam arti gaib gitu. gaib gitu Gaib. kan. Oke, pengobatannya ya itu yang dikatakan Pengobatan ringnya itu religi gitu. yang disebut ringnya itu bukan real ring gitu ya, Ya, ring yang tapi ada di kedokteran, tapi iya, itu semisal ring tapi ini masih gaib iya. dan itu Bahkan fungsinya untuk kan itu pemasangan itu kalau terjadi sumbatan iya, gitu kan, sumbatan di pembuluh jantung ya penggunaan jantung. gitu kan, pembuluh darah jantung seperti itu. Nah, prosesnya berapa lama tuh? Hitungan menit biasanya. Hitungan menit selesai. Hitungan menit selesai ketika kita berdoa gitu ya, dengan menggunakan biasa yang saya lakukan dengan doa Nabi Yunus. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minal terus. Mungkin bukan ya rata-rata anggaplah 30 menit gitu. 30 Jadi menit. ketika pertama cloning dulu gitu. Terus ketika ini sumbatannya parah gitu, kita langsung bebas atau pasang ring gitu. Gitu. Jadi nanti kerasa pasiennya ketika ini kepasang truk gitu, kayak kok ada yang gerasa gitu di dalam. Nah itu. Kecuali ketika kita pasang cloning, kita di cloning nggak ngerasa apa-apa, walau alam. Hanya biasanya pernah itu ketika coba saya datangin ke rumah sakit, pas cloning itu cloningnya nggak masuk. Kenapa tuh? Nggak masuk, nggak mau gitu di cloning, balik lagi cloningnya, balik lagi. Artinya tidak setiap orang bisa dilakukan cara metode cloning ini. Iya, tapi kondisi tertentu Kondisi tertentu. ketika nggak bisa, ini nggak bisa. Biasanya parah nggak bisa lagi ya, mungkin ya Saking parahnya. parahnya ya biasanya ya itu meninggal ketika nggak bisa masuk. Tapi Selama bisa dilakukan cloning cloning, itu insya itu insya Allah ini ya masih bertahan hidup, karena ketika di cloning seseorang itu dikasih support, bapak ibu bapak masih kuat insya Allah dengan doa gitu. Kalau bapak aduh udah agak menyerah, ketika dipasang cloning itu balik lagi ketika nggak ada gitu. Ya itu urusan walhu alam. Ada yang bisa, misalnya ada yang nggak bisa. Pasalnya kalau seseorang itu misalkan tidak meyakini dengan metode cloning ini, sepertinya nggak bisa karena nggak yakin aja gitu. Jadi udah menolak, mungkin ya itu salah satunya. Tapi biasanya ketika orang itu sakit kan tidak berpikir ini pengobat apa, nggak tahu kan. Bahkan saya pun tidak membicarakan, Pak metode cloning ini begini, enggak, langsung aja ketika orang itu harus di cloning jantung langsung aja cloning. Udah kerasa, udah enak-enakan, terangkan, Pak bapak itu saya cloning jantungnya, baru terangkan. Jadi enggak kayak ada pendaftaran terus ini sumbatannya berapa persen gitu kan, enggak. Jadi otomatis aja karena ya emang harus cepat gitu cloningnya gitu. Kalau ada pasien dengan membawa data, contoh data hasil Data konkretnya gitu kan, bahwa dia ada gambaran sumbatannya di sini itu lebih mudah. Lebih mudah itu. Lebih mudah misalkan, aduh ini harusnya dipasang ring. Misalkan 5, pasang aja 5. Gitu. Pasang 1 gitu. Tapi biasanya tergantung kondisi berarti kan. Kondisi, bahkan sumbatannya berapa, pasangnya juga berapa, nggak mungkin. Iya. Sumbatannya 1 dipasang 5. Bisa jadi kalau untuk preventif ketika misalkan wah ini biar lebih cepat, udah aja 7 pasang.
tapi langsung enak. Misalkan masih kurang, tambah lagi. Tapi insya Allah tidak mengurangi kinerja ini hasil cloning. Itu biasanya ya berjalan saja. Nah, dengan itu baru kita bisa menghirup udara gitu. Untuk kalau untuk lari mah untuk berhenti sejenak, ya kita untuk apa, masuk ke kondisi obat, masuk obat gitu. Kita kan pakai herbal gitu kan. Madu yang paling ini kan bagus, madu. Nah itu. Jadi ini sudah bertahun-tahun. Sudah berapa tahun metode Lebih ini dari 5 tahun. lebih dari 5 tahun. Kalau ketika dicoba itu tahun 2010. Awal-awalnya tahun 2010. Ketika kita coba 2010, ketika cloning jantung bagaimana gitu. Itu kan tapi belum nampak. Jadi hanya ketika kondisi sangat darurat cloning gitu. Udah. Jadi kita nggak tahu hasilnya. Gitu. Hanya ketika makin sini ternyata cloning jantung, biasanya saya gunakan cloning jantung hanya darurat saja. Tapi beberapa tahun ini gitu, mungkin ada 1 tahun, saya pikir lebih bagus pakai cloning. Udah cloning, Langsung cloningnya langsung dulu cloning. aja. Jadi yang tadinya darurat udah aja didulukan. Itu ya Masya Allah cepat sekali Gitu kan. Nah, metode cloning ini bisa diterapkan di penyakit apa saja? Metode cloning yang bisa dipakai hanya organ dalam, Hanya organ dalam. jantung, paru, ginjal, usus, liver. Tapi kalau liver belum, karena belum. Tapi kebanyakan itu jantung sama ginjal, usus 3. Tapi seringnya jantung. Jadi, Karena makanya spesialis jantung gitu ya. Mendingan Ini jantung sajalah. Metode ini sampai saat ini lebih banyak dipergunakan untuk mengobati pasien-pasien penderita jantung, gitu kan. Yang tadinya darurat gitu ya. Harus dipasang ring gitu kan, karena dia ada penyumbatan, pembekakan. Dengan metode cloning ini alhamdulillah tidak jadi dilakukan Dioperasi. itu, Tidak gitu kan. jadi Jadi dilakukan tindakan pasang ring seperti itu. Ya betul. Oke. Ya demikianlah. Semoga ini bisa bermanfaat. Oh, sebelum kita closing, seandainya ada orang mungkin subscribe atau yang nonton channel ini, wah, saya ingin mencoba ini, kemana nih? Ya ada ini di apa? Nanti di link di deskripsi kita cantumkan ya, nomor yang bisa dihubungi untuk bisa mendapatkan perawatan dengan menggunakan metode cloning. Ya, gitu kan. Oke. Ya demikian untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di mana saja berada. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.